Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Armasari dari kelas 12 Farmasi 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang obat saluran pernafasan. Saluran pernapasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, infeksi saluran pernapasan atas adalah infeksi yang terjadi pada rongga hidung, sinus, dan tenggorokan. Beberapa penyakit yang termasuk dalam infeksi ini adalah pilek, sinusitis, tonsilitis, dan laringitis. Kemudian yang kedua ada infeksi saluran pernapasan bawah, terjadi pada jalan napas dan paru-paru. Contohnya, infeksi saluran pernapasan bawah adalah bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia. Kemudian pengertian infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan merupakan infeksi yang terjadi pada salah satu atau lebih bagian dari saluran pernapasan, termasuk sinus, tenggorokan, paru-paru, dan sebagainya. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat asma dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama antialergika, yang kedua bronkodilator. Bronkodilator itu terdiri dari adrenergika, antikolinergika, dan derivat santin. Kemudian yang ketiga antihistaminika, yang keempat kortikosteroid, yang kelima ekspektoransia. Antialergika adalah zat-zat yang bekerja menstabilkan mastel hingga tidak pecah dan melepaskan histamin. Ini sangat berguna untuk mencegah serangan asma, rinitis, alergis. Termasuk kelompok ini adalah kromoglikat B2, adrenergika, dan antihistamin seperti ketotifen dan oxatomida juga memiliki efek ini. Kemudian yang kedua, bronkodilator. Mekanisme kerja obat ini merangsang sistem adrenergik sehingga memberikan efek bronkodilatasi. Termasuk ke dalamnya adalah adrenergika, antikolinergika, dan derivat santin. Kemudian yang ketiga yaitu antihistaminika. Obat ini memblokir reseptor histamin sehingga mencegah bronkokontriksi. Banyak antihistamin memiliki daya antikolinergika dan sedatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kortikosteroid. Daya bronkhodilatasinya berdasarkan mempertinggi kepekaan reseptor B2, melawan efek mediator seperti gatal dan radang. Penggunaan terutama pada serangan asma akibat infeksi virus atau bakteri. Kemudian yang kelima yaitu ekspektoransia. Efek mencairkan dahak sehingga mudah dikeluarkan. Mekanisme kerja obat ini adalah merangsang mukosa lambung dan sekresi saluran napas sehingga menurunkan viskositas sendiri. Contoh obat saluran pernapasannya yaitu yang pertama, nama obatnya aminofilin. Aminofilin ini termasuk golongan bronkodilator, meliputi derivat santin. Nama dagangnya Decafil. Indikasinya pengobatan dan profilaksis spasme bronkus yang berhubungan dengan asma, emfisema, dan bronkitis kronis. Kontraindikasinya bekerja dengan cara melebarkan saluran pernapasan yang sebelumnya menyempit. Efek sampingnya iritasi gastrointestinal, takikardi, palpitasi, dan hipotensi. Dosisnya 3 kali sehari 100-300 mg. Mekanisme kerjanya membuka saluran pernapasan di paru-paru sehingga udara dapat mengalir ke dalam paru-paru tanpa hambatan. Kemudian contoh obat yang kedua
yaitu dexamethasone. Ini termasuk golongan kortikosteroid. Nama dagangnya dexaharsen. Indikasinya, obat ini hanya diberikan pada asma yang parah dan tidak dapat dikendalikan dengan obat-obat asma lainnya. Kontraindikasinya, infeksi fungsi sistemik, herpes simplex okuler, penderita yang sensitif terhadap obat tersebut dan komponennya. Efek sampingnya, nyeri kepala, pusing, mual. Dosisnya dewasa 0,75 sampai 9 mg per hari, 2 sampai 4 kali sehari atau tergantung berat ringannya penyakit. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara mencegah pelepasan senyawa dalam tubuh yang menyebabkan peradangan. Kemudian contoh obat yang ketiga yaitu ketotifen, termasuk golongan antihistamin. Nama dagangnya Astiven. Indikasinya meredakan gejala alergi dan mencegah serangan asma. Kontraindikasinya sebaiknya tidak digunakan pada pasien yang sensitif terhadap ketotifen. Efek sampingnya mengantuk, mulut kering, dan pusing. Dosisnya 2 kali sehari 1 mg waktu makan. Bila perlu dinaikkan menjadi 2 kali sehari 2 mg. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menghentikan efek histamin yang menyebabkan munculnya keluhan pada alergi. Kemudian contoh obat yang keempat yaitu ipratropium, termasuk golongan bronkodilator, meliputi antikolinergika. Nama dagangnya Midatro. Indikasinya asma bronkial, bronkitis kronis, emfisema. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap senyawa yang menyerupai atropin. Efek sampingnya mulut kering, iritasi kerongkongan, batuk, peningkatan tekanan intraokuler jika mengenai mata penderita glaukoma. Dosisnya anak usia di atas 12 tahun 3-4 kali sehari 0,4 sampai 2 mili. Anak usia 6-14 tahun 3-4 kali sehari 0,4 sampai 1 mili. Kemudian mekanisme kerjanya memperkuat efek antikolinergik obat lain. Bronkodilatasi diperkuat oleh derivat santin dan preparat B adrenergik. Kemudian contoh yang terakhir yaitu nama obatnya salbutamol. Nama dagangnya salbutamol sulfat. Kontraindikasinya hipersensitif salbutamol. Indikasinya selain berdaya bronkodilatasi juga memiliki efek menstabilisasi mastil, sehingga digunakan terapi simptomatik dan profilaksis asma bronkial, emfisema, dan obstruksi saluran napas. Efek sampingnya nyeri kepala, pusing, mual, dan tremor tangan. Dosisnya dewasa 3-4 kali sehari 2-4 mg. Bisa ditingkatkan sampai maksimal 3-4 kali sehari 8 mg. Anak-anak 3-4 kali sehari 1-2 mg. Mekanisme kerjanya melepaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit sehingga udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.